timbulnya itu kalau tidak dikasih pengertian gitu kan ya, timbulnya nanti banyak masyarakat yang memang membuang sampahnya nanti pada ke jalan gitu kan ya. Ya sampai sekarang ini pun memang masih kurang gitu ya rasa ininya, peduliannya ya terhadap masalah kebersihan, hijauan gitu kan ya. Yang kita khawatirkan ya ketika nanti TPS kita, tempat pembuangan akhir sampah kita penuh gitu kan ya, itu banyak sampah nanti yang numpuk di jalan dan kemana lagi kita akan membuang gitu kan ya. Ya paling nanti bisa nanti kita yang ada di bumi ini pindah ke planet Mars. Iya, nanti isinya bumi ini udah sampah. Iya udah kebanyakan sampah gitu kan ya, makanya itu tadi kalaupun memang ada masyarakat atau pelajar yang memang ingin menimba pengetahuan pengalaman mengenai pengolahan sampah dan sebagainya, ya dipersilakan datang ke Dinas Lingkungan Hidup, atau sebaliknya kalau memang itu diperlukan untuk sosialisasi ya bisa nanti dari Dinas Lingkungan Hidup perwakilan datang ke sekolah atau ke lingkungan ke RW untuk sosialisasi masalah pengurangan sampah dan pemanfaatan sampah. Itu apa? Jadi rakyat itu harus sadar bahwa sampah di Indonesia itu kan udah lumayan banyak. Betul. Jadi harus dikurangi. Jadi cara menguranginya apa? Misal ke sekolah bawa tumbler, botol minum. Jadi kan gak usah beli minuman kemasan ya. Jadi kan sehari coba berapa botol minum? 2-3 botol satu orang. Kali sekian orang, botolnya banyak. Kalau kita bawa tumbler cuma diisi ulang di sekolah misalnya, jadi kan hemat penggunaan sampah plastik dari botol kemasan. Atau misal ke sekolah bawa tempat makan, jadi kan nggak ada styrofoam, nggak ada kertas makan dan sebagainya. Jadi sampah di sekolah jadi berkurang, minimal tuh seperti itu. Nanti anak-anaknya jadi peduli nih, siswa-siswanya peduli soal ngurangin sampah, nanti dibawa ke rumah, ngurangin sampah juga di rumah, bawa ke masyarakat, ngurangin sampah juga, akhirnya sampahnya jadi gak banyak. Salah satunya itu sampah. Tadi juga pohon dan sebagainya, konservasi energi dan sebagainya, seperti itu contohnya. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, standar apa nih atau kriteria untuk bisa mencapai program Green School di sekolah? Oh ya, jadi sebenarnya ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentang pengolahan sampah. Jadi anak itu harus tahu bagaimana mengolah sampah biar sampahnya berkurang. Kedua adalah pengolahan limbah. Limbah itu seperti apa? Limbah air, ya air yang pipis, toilet dan sebagainya, penggunaan toiletnya. Yang ketiga adalah konservasi energi, penggunaan hemat energi, air sama listrik. Yang keempat adalah tentang tumbuhan, pemeliharaan tumbuhan, tanaman dan sebagainya biar tanamannya hijau gitu. Kemudian yang kelima adalah edukasi tentang lingkungan seperti apa. Yang keenam adalah inovasi dari lingkungan itu seperti apa. Jadi mengolah bahan-bahan bekas dan sebagainya buat menjadi tempat menjadi inovasi. Contohnya misal di sekolahnya ya, di sekolah banyak sekali gitu botol-botol bekas itu bisa didaur ulang sampahnya, bisa jadi tempat tempat pot tanaman, bisa menjadi tempat yang lainnya, atau misalnya kardus-kardus bekas bisa jadi dikurangi dengan cara didaur ulang dan sebagainya. Jadi ada 6 standar-standar yang harus di sekolah itu ada supaya kita sekolahnya diberangkat istilahnya, jadi green school sekolahnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, prinsip-prinsip program Adiwiyata itu seperti apa? Oh, jadi ada 3 prinsip. Yang pertama adalah edukatif. Edukatif itu adalah pengetahuan siswa, murid, semua keluarga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, semua pengetahuan tentang Adiwiyata apa, sadar antar lingkungan hidup itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Partisipasi setelah tahu ilmunya harus ada kegiatan.
aktivitas yang partisipasinya apa? Yuk ngurangin sampah di sekolah, yuk konservasi lingkungan air dan energi di sekolah, yuk ngolah air bersih di sekolah, yuk nanam pohon di sekolah, itu partisipasi. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Jadi ini bukan hanya berhenti begitu saja, tapi itu terus berkelanjutan. Sebenarnya Adiwiyata itu adalah merubah habit, merubah pola hidup, jadi lebih peduli lingkungan, menjaga lingkungan, mau tahu bagaimana lingkungan ini, sehingga kita jadi bersih semuanya. Jadi nggak ada lagi orang tuh yang naik mobil buang sampah jadi jalanan, atau buang sampah sembarangan di mana aja, sampahnya jadi dipegang atau bagaimana. Kemudian ada keran yang terbuka, kita mau tutup, jadi jangan pakai air, jangan tidak boros. Kemudian jangan main asal petik pohon dan sebagainya. Jadi habit. Jadi habit itu adalah jadi biasa, pembiasaan hidup peduli atau sadar akan lingkungan. Jadi di sekolah itu harus diterapin Adiwiyata. Iya, wajib. Supaya semuanya itu bisa berpartisipasi buat sadar sama peduli di lingkungan. Sip, cakep. Akhirnya nanti berkelanjutan. Di sekolah kan udah tahu nih, bawa ke rumah, di rumah ngasih tahu orang rumah, mama, papa, ya papi, mami, ya adik, kakak, kita tuh harus peduli loh sama lingkungan gini. Kamu ajarin buang sampah bagaimana di rumah, biar sampah di rumah juga berkurang, hemat energi di rumah. Yuk AC-nya jangan dinyalain 24 jam, kita pakai AC gini aja, listrik juga dan sebagainya. Kan itu kan mulai tuh dari sekolah ke rumah terus ke masyarakat. Akhirnya jadinya semuanya jadi peduli lingkungan, kan keren gitu. Ya, itu ya. Semangat tuh. Iya. Nah, Itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari Oke. kami. terima kasih banyak untuk Iya, partisipasinya. iya, sama-sama. Terima kasih. Kami dari sahabat Rizia mohon undur diri ya. Iya. Dan terima kasih untuk penonton sudah menemani kita di podcast hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye. Bye.